Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya kita masih bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Dahulu para sahabat Rasulullah SAW sering mengatakan kepada yang lainnya, ta'alau nu'min sa'atan. Kemarilah wahai para sahabatku, kita duduk sejenak untuk memperbaharui keimanan. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu mengalami pasang surut. Iman bisa bertambah dan bisa berkurang. Seorang muslim, muslimah yang sejati harus bisa memanage bagaimana iman terus bertambah dan tidak berkurang. Kata para ulama, di antaranya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitab beliau Asbab Ziyadatil Iman wa Nuqsanihi, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya keimanan. Beliau mengatakan di antara cara untuk kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah dengan thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Dan di antara pintu ilmu agama yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah yaitu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Dan memang inilah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an ataukah dalam hati mereka sudah ada kuncian? Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah surat Al-Quran yang terpendek namun penuh dengan makna dan faedah. Itulah surat Al-Kautsar, yang mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa beliau mengatakan suratul Kautsar ma'ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar, alangkah mulianya surat Al-Kautsar. Wa aghzara fawaidaha ala ikhtisariha. Dan sungguh
penuh dengan faedah-faedah surat Al-Kautsar ini, meskipun sangat amat ringkas dan pendek. Hanya 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Kautsar dengan firman-Nya, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kautsar. Dalam bahasa Arab dan juga mungkin dalam bahasa kita, kata-kata kami itu tidak mesti banyak orang. Seperti khotib Jumat ketika mengatakan kami akan menyampaikan masalah ini dan itu misalnya. Dia 1 orang. Maka demikian pula dalam bahasa Arab kata-kata kami tidak mesti banyak. Di sini juga demikian, dan juga dalam banyak ayat Allah mengatakan inna, sesungguhnya kami. Ini dalam bahasa Arab lit ta'zim, untuk mengagungkan. Allah ingin mengagungkan dirinya dengan kata-kata inna, sesungguhnya kami. A'taina, kami telah memberikan kepada engkau Nabi Muhammad. Kata para ulama, Allah menyatakan dirinya telah memberikan. Padahal ini untuk sesuatu yang akan datang. Kata para ulama, litakid, untuk menunjukkan betul-betul Allah akan memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar itu? Banyak penafsiran para ulama. Kata Imam Asy-Syaukani, Imam Qurtubi dalam tafsir mereka, lebih dari 10 penafsiran ulama tentang arti Al-Kautsar. Akan tetapi ucapan-ucapan itu tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. Meskipun yang lebih tepat secara bahasa Al-Kautsar artinya al-khair al-katsir. Ya mungkin kita sering mendengar kata-kata katsiron, jazakallah khairan katsiron. Al-Kautsar dari kata-kata katsiron tadi. Artinya al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Jadi secara bahasa Al-Kautsar itu artinya kebaikan yang banyak. Allah berjanji akan memberikan kepada Nabi kita kebaikan yang banyak. Fi dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Di antara kebaikan yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah mendapati engkau Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungimu. Demikian pula dalam surat alam nashrah laka sadrak wa rafa'na laka dzikrak. Kami telah mengangkat namamu wahai Nabi Muhammad. Demikian pula dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyan qabli. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya kata Rasul, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, diberikan kemenangan oleh Allah 1 bulan perjalanan. Atau sebelum aku melakukan perjalanan berjihad, Allah telah menaklukkan musuh-musuhku. Ini pertama, kata Rasul keistimewaan beliau, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Yang kedua kata Rasul, ju'ilat iyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini tempat yang suci dan untuk salat sujud. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakatus shalah falyusalli. Di mana saja umatku mendapati waktu salat, hendaklah dia salat. Semua tempat ini suci, kecuali dalam hadis yang lain, al-maqbarah wal hammam, kuburan dan toilet. Kemudian yang ketiga kata Rasul SAW, u'titu syafa'ah, aku diberikan as-syafa'ah,
yaitu syafaatul udzma. Mungkin jamaah sekalian pernah mendengar bagaimana di padang mahsyar ketika manusia, kata Rasul, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan. Manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, tidak dikhitan. Matahari, kata Rasul, dekat dengan kepala manusia, 1 mil atau 2 mil. Manusia ada yang tenggelam dengan keringat mereka. Manusia dalam keadaan gundah gulana. Mereka mendatangi Nabi Adam, meminta agar Nabi Adam memohon syafaat kepada Allah. Nabi Adam tidak sanggup. Kata Nabi Adam, itu Nuhan awala Rasul. Datangilah Nabi Nuh, Rasul pertama. Nabi Nuh tidak sanggup membantu mereka. Manusia datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Semuanya tidak sanggup membantu mereka. Mereka pun datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW datang kepada Allah, sujud di hadapan Allah. Kemudian Allah mengatakan, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Was'al tu'ta, mintalah engkau akan diberi. Wasyatu syafa', mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Pada waktu itulah waja'a rabbuka wal malaku sofa sofa. Allah datang untuk memutuskan perkara para hamba di padang mahsyar dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Inilah yang dinamakan dengan asy-syafa'atul udzma, atau nama lainnya maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang keempat, uhillat yal maghanim, dihalalkan harta rampasan perang untuk Nabi kita Muhammad SAW dan untuk umat beliau. Dan yang kelima, kata Rasul SAW, kana nabiyyu bu'itsa ila qaumi khasatan wa bu'istu ila nasi jami'an. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Namun aku, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, diutus kepada seluruh umat manusia. Ini 5 keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang itu bagian daripada al-khairul katsir, al-kautsar, kebaikan yang banyak. Dan lebih dari itu, Allah memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW al-kautsar, yaitu sungai di surga. Dan ini yang Rasul tafsirkan sendiri. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, dan juga Imam Muslim, pernah suatu saat, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aghfa Rasulullah SAW ighfa'atan. Suatu saat Rasul pernah tertidur sejenak. Dalam riwayat, di dalam masjid. Summa rafa'a ra'sahu mubtasiman. Kemudian Rasul terbangun seraya tersenyum. Imma qalu lahu au qala lahum. Kemudian Rasul ditanya, lima dhahikta, kenapa engkau tersenyum wahai Rasulullah? Rasul pun menjawab, innaha nazat alayya suratun anifan. Barusan Allah turunkan ayat-ayatnya kepadaku. Kemudian Rasul membaca surat Al-Kautsar. Kemudian Rasul bertanya, atadruna mal kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kata para sahabat pertama kali, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian kata Rasul, huwa nahrun a'tanihi fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Dalam riwayat, wa huwa haudun taridu alai ummati yaumal qiyamah. Itulah air telaga yang umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Kalau kita baca kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama-ulama salaf, ada dalam kitab-kitab akidah itu biasanya pembahasan tentang wajibnya mengimani telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita kenikmatan meminum dari telaga Rasul di hari kiamat kelak.
telaga Rasul di padang mahsyar itu airnya dari sungai di surga tadi, Al-Kautsar. Ini hubungan antara telaga dengan Al-Kautsar. Makanya Rasul mengatakan Al-Kautsar adalah sungai di surga. Itulah telaga. Dalam artian sungai di surga airnya mengalir sampai ke telaga Rasul di padang mahsyar. Yang kata Rasul di antara sifat telaga beliau, ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih daripada susu, ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa atyab min rihil misik, lebih wangi daripada minyak kasturi. Ada du'aniyati ada di nujum minas sama, bejana-bejananya sebanyak bintang-bintang di langit. Yukhtalajul abdu min ummati, namun ada dari umatku yang diusir dari telaga tersebut. Kata Rasul, ya Allah, ummati ummati, mereka adalah umatku. Kata Rasul, kata Allah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan dalam urusan agama sepeninggalmu. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma tentang surat Al-Kautsar, man kana waridan ala syariatihi fid dunya kana waridan haudahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mendatangi syariat Nabi, barang siapa berpegang teguh dengan sunnah Nabi di dunia, maka dia akan bisa mendatangi telaga Nabi di hari kiamat. Wa man lam yarid ala syariati fid dunya kana mahruman minhu yaumal qiyamah. Namun barang siapa yang menyimpang dari syariat Nabi Muhammad, maka dia tidak akan bisa mendatangi telaga beliau pada hari kiamat kelak. Naudzubillahi min dzalik. Itu ayat pertama dari surat Al-Kautsar. Intinya Allah telah berjanji memberikan banyak kebaikan kepada Nabi, di antaranya sungai di surga. Artinya Nabi kita Muhammad SAW telah dijamin masuk surga. Yang kedua, Allah mengatakan fasalli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Setelah Allah menyebutkan kepada Nabi kita Muhammad SAW kenikmatan-kenikmatan yang banyak yang Allah berikan kepada beliau, Allah ingatkan agar Nabi kita bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Memang ayat ini secara khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Namun kata para ulama dalam kaidah usul tafsir, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususi sabab. Ukurannya keumuman lafadz bukan kekhususan sebab diturunkannya ayat. Artinya ini juga perintah untuk kita semuanya agar kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat ini. Karena Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin kalian bisa menghitungnya. Meskipun ada di sana sini musibah seperti wabah, pandemi Covid seperti ini, semoga Allah segera mengentaskannya dari kita semuanya. Namun dari sisi yang lain banyak nikmat Allah. Ya, segala takdir Allah, segala musibah pasti ada hikmahnya. Makanya Rasul ketika diberikan musibah atau hal-hal yang tidak menyenangkan, Rasul tetap mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Karena nikmat Allah masih lebih banyak daripada musibah yang menimpa kita. Allah memerintahkan kepada Nabi kita, fasalli lirabbika wanhar. Bersyukurlah kepada Allah, di antaranya dengan melaksanakan ibadah salat untuk Allah. Dari sini kata para ulama, kalau kita sudah yakin yang memberikan nikmat ini adalah Allah, kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik
Allah yang menganugerahkan kepada kita kehidupan, kenikmatan, rezeki dan seterusnya. Namun kita menduakan Allah. Namun kita masih menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, kewajiban kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah hanya kepada Allah, menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Di antara ibadah tersebut salat, ya, dengan segala macamnya, entah salat yang wajib atau salat yang sunnah, kita serahkan kepada Allah, ya. Terutama kata para ulama, salat yang di situ ada penyembelihan hewan korban, yaitu salat Idul Adha. Ya, ayat ini juga kata para ulama dalam pembahasan fikih, fasalli lirabbika wanhar, menunjukkan menyembelih hewan korban itu harus selesai salat Idul Adha. Kalau hewan kurban tidak dilakukan setelah waktu salat Idul Adha, tidak sah. Dalam artian kalau disembelih sebelum salat Idul Adha, tidak sah sesembelihannya. Seperti dalam kasus ada satu sahabat menyembelih hewan korban beliau sebelum salat Idul Adha. Kata Rasul, satu kasyatu lahmin, daging sesembelihanmu daging biasa, tidak bernilai ibadah. Karena syariat penyembelihan hewan korban harus selesai salat. Makanya Allah katakan fasali, salat dulu, baru apa? Menyembelih. Itu diantara faedah fikihnya. Kemudian kata Allah, wanhar, sembelihlah hewan korban untuk Allah. Ya. Menyembelih hewan korban termasuk ibadah, seperti dalam ayat tadi, Qul inna salati wa nusuki ay dzabhi. Katakan wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Tidak boleh menyembelih untuk selain Allah, untuk jin, untuk tempat-tempat keramat. Na'udzubillah min dzalik. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Sekali lagi dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya sekali lagi, ayat kedua ini memerintahkan untuk kita bertauhid kepada Allah, untuk kita menyerahkan semua ibadah kita kepada Allah. Bukan hanya salat dan penyembelihan saja, namun semua ibadah, doa kita tujukan hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Bergantung hanya kepada Allah, bertawakal hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kata Allah, bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak pernah mati. Demikian pula dengan minta perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta kepada selain Allah. Ayat yang ketiga, yang terakhir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Kata para ulama tafsir, ayat ini diturunkan ketika ada orang-orang kafir Quraisy mencela atau istilah kita nyinyiri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salah satu putra beliau meninggal dunia. Ada yang mengatakan Qasim, ada yang mengatakan Ibrahim. Intinya ketika salah satu putra Nabi meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Al-As bin Wa'il atau Uqbah bin Abi Mu'id mengatakan Nabi Muhammad abtar, terputus. Karena apa? Anak laki-lakinya apa? Meninggal dunia, nggak ada yang meneruskan nasabnya. Maka Allah bantah
dengan mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci engkau Nabi Muhammad, yang mencelamu wahai Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha ma ji'ta bihi minal haqqi wal huda wa nuri sati huwal abtar al-azal al-munqati dzikruhu. Sekali lagi kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau tentang ayat ini, sesungguhnya wahai Muhammad yang membencimu dan yang membenci ajaranmu. Sekali lagi Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini berkaitan dengan orang yang membenci Nabi Muhammad secara zat beliau, kepribadian beliau, dan juga yang membenci ajaran beliau, syariat beliau, sunnah beliau. Maka orang itulah yang terputus dari segala kebaikan, terputus dari rahmat Allah, yang akan terhina di dunia wal akhirah. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika membahas ayat ini, beliau menceritakan kisah Raja Persia Kisra dan Raja Romawi. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu mengutus atau mengirim surat kepada dua raja, istilahnya adidaya di dunia pada waktu itu. Dua negara dikuasa di dunia itu di waktu itu adalah Romawi dan Persia. Rasul mendakwai pemimpin Persia dan Romawi. Rasul kirim utusan dan mengirim surat kepada mereka berdua. Raja Romawi menerima dengan baik surat tersebut, meskipun tidak masuk Islam, meskipun tidak menerima ajakan Nabi, namun dia menghormati utusan Nabi, menghormati surat Nabi. Sedangkan Raja Persia pada waktu itu merobek-robek surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa akibatnya ketika Raja Persia merobek-robek surat Nabi? Allah binasakan dia dalam waktu yang singkat. Dan dia dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dan kerajaannya pun musnah, sirna sampai detik ini. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menunjukkan kebenaran firman Allah, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membenci Nabi Muhammad, yang membenci syariatmu, pasti terputus. Cepat atau lambat akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin, hati-hati. Nabi kita Muhammad SAW manusia termulia. Meskipun kita nggak boleh berlebihan sampai mensejajarkan beliau dengan Allah. Cuma beliau, kewajiban kita menghormati beliau. Menghormati juga ajaran beliau. Jangan sampai membenci atau memperolok ataupun mencela ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat amat berbahaya. Di dunia tadi kisah Raja Persia Allah binasakan. Demikian pula Allah mengancam, zalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka membenci ajaran Allah dan juga ajaran Rasul, maka Allah hapus semua amal ibadah mereka. Allah batalkan, gugurkan semua amal ibadah mereka. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula yang memperolok, yang mencela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan dalam surat At-Taubah, Qul abillahi
wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian saling memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf kalau kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Maka sekali lagi, jaga hati dan lisan. Jangan sampai hati membenci, jangan sampai lisan mencaci maki ajaran syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu dan yang membenci syariatmu itu pasti terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sekilas tentang 3 ayat dari surat Al-Kautsar yang intinya sekali lagi wajibnya untuk kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah, menyerahkan ibadah kita semuanya kepada Allah, dan kewajiban kita menghormati Nabi Muhammad SAW, kewajiban kita mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, dan tidak boleh kita tentunya berlebih-lebihan sampai mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Rasul bersabda, la tutruni kama atatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ini pertengahannya Islam terhadap Nabi Muhammad SAW. Kita meyakini Nabi Muhammad manusia, bukan Tuhan, bukan sesembahan. Tidak boleh disembah. Tidak boleh kita yakini Nabi Muhammad bisa menghilangkan kesusahan. Tidak boleh kita meyakini Nabi Muhammad bisa menyembuhkan penyakit. Tidak. Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Nabi adalah Sayyidul Waladi Adam, manusia terbaik, dan kewajiban kita beliau sebagai Allah, sebagai utusan Allah, untuk kita mentaati beliau. Wa ma arsalnaka illa an yuta'a biidznillah. Tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk ditaati dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang kurang dipahami, silakan ditanyakan sebelum kita akhiri majelis ini. Iya. Iya, tentunya balasan orang-orang yang memperolok ajaran Nabi Muhammad SAW akan sekali lagi mendapatkan banyak sanksi siksa di dunia maupun di akhirat kalau dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Di antaranya semakin Allah jauhkan dari kebenaran, karena wajib untuk kita yakini siksa Allah, azab Allah itu bukan hanya yang bersifat isinya real yang bisa kita lihat. Ada azab Allah yang lebih dahsyat. Ya, kalau orang itu diberikan azab berupa musibah-musibah dunia, kecelakaan atau apapun lah namanya, yang bisa dilihat istilahnya, itu ada masihan azab Allah yang lebih dahsyat dari itu. Ada musibah yang lebih dahsyat dari itu semuanya, yaitu azab dalam urusan agama, musibah dalam urusan agama. Ketika orang itu mengolok, mencaci maki ajaran Nabi Muhammad, mungkin dari segi urusan dunia semakin kaya, semakin tinggi kedudukannya, namun Allah semakin jauhkan dia dari hidayah, semakin Allah jauhkan dari kebenaran. Nanti kalau sudah sampai waktunya, azab Allah pasti pedih. Allah mengatakan, "Fala mazahu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka berpaling, semakin Allah palingkan. Semakin sesat, Allah semakin sesatkan.
Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin lima tawalla wa nusli jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kami sesatkan kemana dia tersesat dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan jahanam sejelek-jelek tempat kembali. Makanya Rasul pernah berdoa kepada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami. Ini kata para ulama, karena musibah dalam urusan agama lebih dahsyat daripada urusan dunia. Mungkin orang itu kena penyakit, kena istilahnya kekurangan ekonomi. Musibah urusan dunia kalau dia bersabar, insya Allah dapat pahala. Tapi kalau sudah musibah urusan agama, semakin menyimpang, semakin Allah sesatkan, maka semakin banyak dosanya. Meskipun dalam urusan dunia semakin naik. Ini namanya istidraj. Sebagaimana kata Rasul, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asi fa innama huwa istidraj. Kata Rasul, apabila engkau melihat Allah memberikan kepada hamba-hambanya dari urusan dunia karena kemaksiatannya, maka itulah namanya istidraj, diulur. Terus diberikan kenikmatan-kenikmatan dunia, namun nanti suatu saat azabnya sangat dahsyat. Dan ini yang Allah firmankan dalam surat Al-An'am, falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alim abwaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka lupa dari ajaran Allah, ketika mereka menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya, kami berikan, kami bukakan dunia kepadanya. Dapat semua dari urusan dunia. Namun kata Allah, ketika sudah sampai puncak kesenangannya di dunia, akhadnahum, kami siksa dia, kami azab dia secara tiba-tiba, faidahum mublisun, maka mereka pun putus asa dari rahmat Allah. Semoga Allah menjauhkan kita dari istidrat dan dari segala bentuk azabnya musibah di dunia maupun di akhirat, musibah dunia maupun musibah agama, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Saya rasa cukup sekian apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.